Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi yang indah ini, kita akan memulai aktivitas kita. Namun sebelumnya, mari kita merenungkan firman Tuhan. Refresh kita pada pagi ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhanku di dalam Yesus Kristus. Pada pagi yang indah ini kami datang bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami boleh menikmati kehidupan yang indah di pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan. Mengawali aktivitas hidup kami pada pagi ini, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami akan merenung firman-Mu. Mari Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat, pada pagi ini renungan kita saya telah pilih dari Kitab Roma. Kitab Roma pasal 8 ayat 18. Kitab Roma pasal 8 ayat 18. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jemaat yang ada di rumah, dari pembacaan kita ini saya memberikan penekanan, yaitu hidup dalam rencana Tuhan. Hidup dalam rencana Tuhan. Ada ilustrasi yang saya sampaikan. Ada seorang anak pada hari Minggu ketika ada seorang anak muda datang ke rumahnya. Kemudian ia mendekati kandang ayam. Dia melihat beberapa ekor ayam yang berada dalam kandang, yang telah dikandang. Kemudian tiba-tiba seorang pemuda tersebut rencana mau mencuri ayam tersebut. Tetapi seorang anak melihat seorang pemuda tersebut. Kemudian seorang pemuda berkata, "Bolehkah saya minta ayamnya?" Kemudian tanpa berpikir panjang lagi, anak itu memberikan ayam yang ada dalam kandangnya. Ia teringat tadi pagi waktu dia ikut sekolah minggu, ada yang mengatakan dalam firman bahwa lebih baik memberi tangan yang memberi daripada tangan yang meminta. Beberapa waktu kemudian datanglah seorang ayah dari ibadah hari Minggu. Ia datang ke rumahnya, tidak langsung naik ke rumah tetapi langsung menghampiri kandang ayamnya. Tetapi ia sangat terkejut ketika ia melihat salah satu kandang ayamnya, seekor ayamnya itu hilang. Dia mencari ayam tersebut, tapi tidak nampak. Bapak tersebut mulai marah. Ia mulai marah, naik ke atas rumah, berkata-kata kasar, berteriak-teriak. "Kemana ayam kesayanganku?" Karena pada hari itu, seperti biasanya pada hari Minggu, jam 3 sore, ia pergi arisan. Yaitu dalam arti arisan itu adalah sabung ayam. Dan ayamnya tersebut adalah ayam yang terbaik. Ayam tersebut adalah ayam yang terbaik yang sudah beberapa kali menang ketika berada
ketika dilakukan pertarungan ayam. Dia sangat marah sekali. Dia marahin istrinya yang sedang mengandung. Kemudian dia memanggil anaknya yang tadi memberikan ayam tersebut kepada seorang pemuda. Kemudian anak itu berkata, "Kenapa ayah?" Ayahnya berkata, "Adakah kamu lihat ayam yang di kandang, ayam kesayangan papa?" Anak itu menjawab dengan polos, "Sudah saya berikan kepada om. Tadi ada om datang ke sini meminta ayam." Marahlah bapak tersebut. Dia pukul anak tersebut sampai menangis. Dia berkata kasar kepada anak yang tidak tahu apa-apa. Yang dia tahu hanya memberi itu lebih baik ketika ada orang meminta. Anak tersebut dipukul sampai menangis. Tidak berhenti, ayah tersebut memarahi, mengomel, memukul apa yang ada di rumah. Dan dalam kondisi tersebut, tiba-tiba datang telepon. Sontak Bapak Ibu, ketika beberapa saat ia menerima telepon tersebut, ia menangis. Ia merenungkan apa yang sudah dia perbuat. Ternyata Bapak Ibu, seperti biasa kalau pergi arisan atau pergi main sabung ayam, ia bersama dengan rekan-rekannya mengendarai kendaraan. Seorang teman. Dan pada saat itu Bapak Ibu, yang terjadi bahwa kendaraan roda 4 yang digunakan itu mengalami kecelakaan. 5 orang teman yang setiap hari Minggu pergi arisan atau main sabung ayam, 4 orang dinyatakan meninggal di tempat. Dan salah seorang masih dalam kondisi kritis. Bapak tersebut merenungkan, kalau saja saya pergi, saya mungkin juga akan mengalami kecelakaan. Mungkin saya juga akan meninggal. Tetapi apa? Roh Kudus hinggap saat itu juga. Hikmat daripada Tuhan menegur, menyatakan kasih-Nya. Sehingga tersadarlah bapak tersebut, ayah tersebut, bahwa ada hikmat di balik ayam yang telah hilang. Bapak tersebut menangis, meminta maaf, memeluk anaknya, memeluk istrinya. Selang berapa waktu, ia pergi ke kandang ayamnya. Ia hancurkan semua kandang ayam yang ada di dalam, yang ia miliki. Kemudian ia potong ayam dan ia berikan kepada tetangga. Ayam-ayam yang sudah terbaik yang dia miliki. Jemaat, terkadang dalam hidup ini Tuhan punya rencana indah. Kekerasan hati seseorang, hidup dalam kancah dosa, Tuhan punya rencana. Tuhan punya cara untuk mengingatkan kita bahwa apa yang kita lakukan itu tidaklah baik di mata Tuhan. Tuhan punya rencana dalam setiap pergumulan. Saya percaya ada banyak istri yang selalu berdoa,
atas perbuatan suami yang mungkin tidak baik, seperti hidup dalam perjudian. Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan orang. Dalam doa yang kita panjatkan, jangan pernah lelah berdoa untuk setiap kebaikan orang. Kebaikan untuk suami, kebaikan untuk istri, kebaikan untuk anak, dan kebaikan untuk setiap orang yang ada dalam kehidupan kita. Ilustrasi ini memberikan pesan kepada kita. Kalau Tuhan menginginkan kebaikan dalam hidup kita, Ia punya cara, Ia punya rencana yang indah. Yang terkadang menurut kita itu tidak baik. Tetapi di balik apa yang tidak baik, menurut ukuran kita manusia, Tuhan membuatnya menjadi baik. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tetaplah kita selalu berdoa untuk kebaikan orang yang ada di sekitar kita. Amin. Jemaat, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami sudah membaca merenungkan. Kiranya Roh Kudus-Mu akan menuntun memeliharakan hati pikiran kami untuk melakukan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh kehidupan jemaat Sion Penajam sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas, tugas, tanggung jawab, rencana. Berdoa bagi anggota jemaat yang mengalami sakit penyakit. Berdoa bagi anggota jemaat yang merindukan pekerjaan. Berdoa bagi anggota jemaat yang dalam segala pergumulan persoalan hidup. Mari Tuhan, kasihlah setiap kehidupan jemaat Sion Penajam dalam kehidupan mereka setiap hari. Kiranya Tuhan akan selalu menjaga, memeliharakan setiap kehidupan anggota jemaat Sion Penajam. Tuhanlah yang diandalkan. Hidup kami tetap setia, taat, takut akan Tuhan, berserah dan mengandalkan Tuhan. Berdoa dalam pelayanan kami sepanjang kehidupan kami sebagai majelis. Tuhan berkenan memberkati kami semua. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu berdoa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Berkatilah pemerintah kami. Berkatilah kami tenaga kesehatan. Dalam kami melakukan tugas tanggung jawab kami. Lindungi kami Tuhan. Pakailah pemerintah kami dengan upaya mereka untuk memutus rantai penularan COVID-19. Hamba-Mu berdoa, kiranya tuntunan Roh Kudus Tuhan akan selalu melingkupi seluruh kehidupan setiap rumah tangga jemaat Sion Penajam. Setiap anak-anak jemaat Sion Penajam dalam pendidikan mereka di tengah-tengah pandemi ini. Dan dalam masa muda, setiap anak jemaat Sion Penajam, Tuhan berkenan di atasnya. Berkatilah rumah tangga kami Tuhan, agar rumah tangga kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh tetap hidup setia, taat, takut akan Tuhan, selalu senantiasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah refresh kita pada pagi ini. Kiranya menjadi berkat buat kita semua. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin.